Yes, berikan tepuk tangan buat Tuhan, luar biasa. Amin. God is good. Praise the Lord, praise the Lord. Saya senang sekali melihat Bapak Ibu Saudara sekalian hadir di sini, dan saya percaya tadi dikatakan put on your seat belt, fasten your seat belt. Saya percaya Tuhan punya firman buat kita semua. Amin. Dan saya saat ini juga mau mengajak semua saudara memberikan sambutan yang hangat untuk saudara-saudari kita yang mengikuti online. Berikan tepuk tangan buat mereka. Haleluya. Welcome, welcome. Praise the Lord. Haleluya. God is good. Amen. Amen. Oops. Okay. Praise the Lord. Okay. Siapa yang pernah melihat satu kebun atau taman yang bagus sekali? Oke, alright. Siapa yang suka taman? Oke. Istri saya dan saya suka taman, tapi kita kalau nanam itu, kalau orang bilang, ada yang bilang green thumb gitu ya, kita kayaknya brown ya. Karena yang kita tanam itu rasanya nggak tahan lama. Karena lupa kita siramin ya. Tanaman apa aja kalau nggak disiramin rupanya ya mati juga ya. Tapi saya pernah sekeluarga kita pergi ke Kanada, dan mungkin ada saudara juga yang pernah ke taman ini. Namanya apa saudara? Butchert Garden. Waduh, bagus sekali. Siapa yang pernah ke sana? Oke, wow, mungkin ada yang pernah punya postcardnya ya saudara. Kalau Anda belum pernah ke sana, Anda lihat ini aja, bayangkan saudara. Bagus sekali. Very, very beautiful. Dan saya hari ini ingin menyampaikan firman Tuhan mulai dari taman, dari garden saudara. Dari garden ya. Jadi saya belajar bahwa di dalam Alkitab, waktu kita menafsirkan Alkitab, itu ada hukum yang pertama kali diucapkan, the law of first mention, bahasa Inggrisnya begitu, the law of first mention, apa yang disebutkan di dalam Alkitab yang pertama kalinya. Maksudnya apa saudara? Setiap kali di Alkitab itu waktu Tuhan menyebutkan sesuatu pertama kalinya, itu artinya Tuhan mau kita itu perhatikan. Tuhan mau kita perhatikan. Nah, di dalam buku Kejadian itu ada cerita penciptaan ya. Cerita penciptaan. Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan Dia berkata bahwa itu baik. Katakan bahwa itu baik. Oke, lalu Tuhan memisahkan antara terang dan gelap, dan Tuhan mengatakan bahwa itu baik. Lalu Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman, dan Tuhan berkata itu baik ya. Tuhan menciptakan binatang-binatang di udara, di darat, di laut, dan Tuhan berkata itu baik. Katakan itu baik. Lagi katakan itu baik. Lagi katakan itu baik. Tapi waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berkata sungguh amat baik. Wow, sungguh amat baik. Jadi coba Anda lihat kanan kiri dan katakan sungguh amat baik. Ternyata beda saudara. Tapi kalau Anda melihat di dalam buku Kejadian pasal yang kedua, tiba-tiba di situ berubah saudara. Dikatakan tidak baik. Pertama kalinya Tuhan berkata tidak baik. Ya, tadinya baik, lalu sungguh amat baik, lalu kemudian berubah saudara, tidak baik. Nah, khotbah saya hari ini judulnya ini saudara. Bahasa Inggrisnya it is good, it is very good, it ain't good. It is not good, itu istilahnya orang, ada yang pakai slang it ain't good ya, it ain't good. Enggak baik ya. Kenapa saudara? Saya belajar bahwa ternyata waktu Tuhan membuat pernyataan
di dalam kerajaannya Tuhan, itu tidak pernah baik kalau manusia itu seorang diri aja. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. It is not good for man to be alone. It is not good for man to be alone. You're welcome to sit down, Jeff. Berikan tepuk tangan buat Pak Jeffrey. Puji Tuhan, puji Tuhan. Okay, don't worry, you are not the only one. Saya sudah pernah juga sudah hampir mau pulang ya. Ini mic-nya masih nyangkut di sini, saudara. Sudah masuk di mobil, ada yang bilang, Pastor, mic-nya masih ada di. Oh ya. Yeah. Jadi saudara, kembali di sini, ternyata di dalam buku Kejadian pasal yang kedua dikatakan bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya, it is not good for man to be alone. Bahasa Inggrisnya demikian, for man, tapi sebetulnya arti kata man di situ adalah mankind, yang artinya umat manusia, bukan cuma man, pria, tapi wanita juga nggak baik kalau seorang diri aja. Pada dasarnya nggak baik kalau manusia itu hidup terisolasi, ya. Kita bisa selama 1 tahun ini lockdown misalnya ya. Tapi bukan berarti Anda harus terisolasi. Karena yang kita perlu perhatikan ialah kita perlu ada relationship. Katakan relationship. Ini yang saya mau tekankan, yaitu waktu Tuhan berkata, it is not good, itu bicara mengenai relationship. Saudara bisa bayangkan di taman yang Tuhan ciptakan, ya di Taman Eden, ya, itu Adam mula-mulanya yang dia miliki sebagai sahabat atau teman begitulah ya, itu cuma Tuhan dan binatang-binatang. Binatangnya banyak sekali. Dan menurut saya waktu saya renungkan firman Tuhan ini, binatang-binatang itu lain daripada keadaan sekarang. Kira-kira waktu itu semuanya rukun. Kira-kira semuanya itu nurut-nurut, kira-kira nggak ada yang ribut, kira-kira nggak ada yang gigit satu sama lain. Indah sekali saudara, bahkan kalau nggak usah kita panggil trainer ya, binatang-binatang itu bisa nurut sama Adam. Tapi bayangkan saudara, perhatikan, saya mau hati-hati nih ngomong begini, karena mungkin ada orang yang bisa tersinggung nih. Sebaik-baiknya Adam punya hubungan sama Tuhan dan sebanyak-banyaknya binatang yang pada saat itu ada, Tuhan tetap berkata nggak baik kalau manusia itu seorang diri aja. Maksudnya apa? Anda nggak bisa bilang bahwa your pet, anjing saudara, atau kucing saudara, atau burung saudara, atau apa yang menjadi pet saudara. Di Arab saya melihat ada orang-orang yang mempunyai pet itu tiger. Wah, luar biasa sekali. Ternyata Tuhan bilang, nggak bisa, it is not good, nggak bisa saudara. Kenapa saya katakan saya mau hati-hati ngomong begini? Karena bukan berarti Anda punya pet itu nggak bagus. Saya sendiri punya anjing saudara. Sekarang saya punya anjing sudah hampir 1 tahun. Kita punya anjing, ada yang bilang itu terapeutik. Betul saudara, tapi saya nggak bisa jadikan anjing saya itu sahabat baik saya. Nggak bisa. Yang menjadi teman baik, yang bisa menjadi sahabat baik itu adalah manusia. Relationship, katakan relationship. Jadi it ain't good. Kita harus membangun relationship. Tidak baik kalau kita seorang diri aja. Kita perlu membangun relationship, saudara. Nah, kadang-kadang Tuhan menyediakan semua yang Anda butuhkan langsung dari dirinya, tapi seringkali dia menyediakan secara tidak langsung melalui orang-orang yang dia tempatkan di dalam hidup Anda.
Jadi kalau ada orang yang berkata, sekali lagi saudara, kalau ada orang yang berkata, my pet is my friend, ya. Saya melihat begini saudara, di dalam dunia ini ada kutipan-kutipan atau kata-kata mutiara yang kedengarannya baik, tapi enggak alkitabiah. Kelihatannya baik, misalnya ada yang dalam bahasa Inggrisnya begini ya, cleanliness is next to godliness. Orang yang bersihan itu berarti saleh. Enggak, ada orang yang bersihan enggak saleh juga ada. Ya. Ada kata-kata mutiara yang ngomongnya begini. God always help people who help themselves. Tuhan selalu akan bantu orang yang mau membantu dirinya. Saya lihat Tuhan seringkali membantu orang-orang yang tidak bisa menolong dirinya sendiri, Tuhan bantu. Pernah dengar ini nggak? Tadi kalau saya katakan pets, ya, ada yang bilang, dog is man's best friend. Pernah dengar? Kelihatannya hanya lebih banyak tuh. Saudara, biarpun kedengarannya cute, ya, itu nggak alkitabiah. Walaupun kedengarannya masuk akal, tadi saya katakan, iya itu terapeutik, betul. Saya alamin sendiri terapeutik, saudara kalau punya pet begitu ya, apapun yang anda punya, tapi nggak bisa menjadi teman baik saudara, nggak bisa, nggak alkitabiah. Jadi nggak bagus saudara kalau anda tuh seorang diri aja, anda perlu membangun relationship. Ada orang yang berkata begini, yang saya butuhkan cuma Tuhan. Yang penting yang saya butuhkan cuma saya dengan Tuhan Yesus. That's all I need. Yang saya butuhkan saya dengan Tuhan Yesus. Saudara, kedengarannya religious ya, kedengarannya rohani, kedengarannya baik, kelihatannya begitu ya. Tapi sebetulnya nggak alkitabiah juga. Nggak alkitabiah juga, karena saudara seringkali ada orang-orang yang mau mencoba berperilaku rohani ya, tapi karena pernah dilukai, disakiti, dikecewakan, dihianati. Are you still with me? Oke, maka nggak bisa ada relationship lagi dengan orang lain. Maka saya sama Tuhan aja lah, ke gereja gua nggak peduli sama orang lain, yang penting saya sama Tuhan aja dah. Nggak ada relationship satu sama lain. Karena apa? Karena pernah dikecewakan, pernah disakiti, dan orang-orang yang seperti itu kelihatannya rohani kalau bilang yang penting saya sama Tuhan, yang penting saya sama Tuhan aja. Saya nggak tahu, mungkin Anda adalah salah satu yang mengalami seperti itu. Mungkin Anda yang melihat online, Anda mengalami seperti itu, ya. Saya berdoa supaya hari ini, kalau Anda mengalami seperti itu, Anda mengalami kesembuhan secara emosi dan hubungan Anda, relationship Anda diperbaiki. Karena apa? It is not good. It is not good. Build relationship, ya. Karena ada orang-orang yang gampang tersinggung. Orang-orang gampang tersinggung, saudara. Ada orang yang nggak diundang ke pesta ulang tahun, ya, tersinggung. Si itu diundang, dia diundang. Loh, saya kok nggak diundang? Anda merasa kepengen selalu dibutuhkan. Nggak ada perasaan aman atau nyaman atau security. Selesai kebaktian misalnya, teman-teman Anda pergi makan, ya, Anda yang nggak diajak. Tersinggung, sakit hati. Gampang sekali dikecewakan. Anda datang ke gereja, carousel leader Anda nggak senyum sama Anda. Padahal dia udah senyum tapi pakai masker. Nggak kelihatan. Carousel leader saya nggak senyum sama saya. Pasturnya juga waktu ngelihat saya dia buang muka. Padahal pas waktunya dia lagi noleh, saudara.
Lalu orang buat keputusan, I will never, nggak akan lagi pergi ke gereja. Ada orang yang begitu loh saudara. Ada orang yang begitu. Sehingga orang-orang yang demikian itu membuat keputusan yang lama karena perasaan emosi yang sekejap aja. You made a permanent decision over temporary emotional. You made a permanent decision. Anda membuat keputusan yang permanen yang pada dasarnya tuh hanya karena emosi sekejap. Buat keputusan, akibatnya apa? Akibatnya Anda akan kehilangan. Gua nggak perlu. Oh, biarin aja. Padahal saudara yang penting ini tadi ya. Yang penting saya sama Tuhan. Oh, saudara ternyata kadang-kadang ya memang Tuhan menyediakan semua yang Anda butuhkan langsung dari Tuhan. Iya. Tapi seringkali itu Tuhan menyediakan secara tidak langsung melalui orang-orang yang Dia tempatkan di dalam hidup Anda. Jadi kalau Anda merasa udah pernah dikecewakan dan masih dikecewakan, semua orang pernah dikecewakan sih. Siapa yang nggak pernah dikecewakan di sini? Ada orang dikecewakan sama anggota keluarganya sendiri, ada orang kecewa sama teman, ada orang yang kecewa sama dirinya sendiri juga ada juga, saudara. Jangan masuk tahun 2021 ini terus membawa kekecewaan, terus. Coba saudara, saya mau ajak saudara untuk taste and see. Cicipi. Tuhan itu baik. Cicipi bahwa Tuhan itu baik. Icip aja. Maksudnya apa saudara? Kalau Anda sudah punya kekecewaan, luka yang bertahun-tahun sudah dikhianati dan masih ada di dalam hati saudara dan ada kepahitan yang Anda simpen terus, Anda nggak pernah mencicipi rasanya gimana sih hidup tanpa ada kekecewaan. Lupa. Jadi orang-orang itu gampang marah, gampang tersinggung, gampang frustrated. Karena apa? Coba Anda coba dah, taste and see for the Lord is good. Coba cicipi bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tahukah saudara bahwa sebetulnya Anda suka apa yang Anda sudah tahu. Tapi Anda tidak tahu apa yang Anda suka. Oke. Are you with me? Ulangin ya, mikir sebentar. Anda suka apa yang Anda sudah tahu. Betul ya? Tapi Anda nggak tahu apa yang Anda suka kalau Anda belum pernah coba. Taste and see that the Lord is good. Coba lagi. Coba, Tuhan itu baik. Saya dulu nggak suka sushi. Yang ajarin saya makan sushi, sashimi, itu roommate saya yang sekarang sudah bersama dengan Tuhan. Dia ajak saya makan ke waktu itu Benihana, ayo makan ini. Ini enak. Ya. Dia orang Surabaya, ini enak po, katanya. Waduh. Lalu saya makan, saya lihat dia kok nikmat betul ya. Terus saya coba. Begitu masuk di mulut saya. Mana ya? Saya ambil minum, lalu saya telan pakai minum. Sekali saya coba, lalu diajarin, ini makannya begini, Paul. Akhirnya saya jadi suka. Sekarang salah satu favorite food saya, Japanese food. Jadi saya nggak tahu apa yang saya suka sebelum saya coba.
Jadi Anda jangan buru-buru bilang, gua nggak suka, ngapain Tuhan-Tuhanan, ngapain begini, ngapain relationship, ngapain, gua nggak butuh. Coba dulu, hidup punya teman banyak, enak saudara. Hidup punya teman baik, banyak, itu enak. Ya, nggak perlu curiga, nggak perlu takut, siapa sih yang nggak pernah dikecewakan. Jangan lupa saudara, kita juga pernah mengecewakan orang lain. Oh, praise the Lord. Jadi saya melihat di sini kalau apa yang terjadi di taman itu ya ternyata menjadi satu pola di dalam hidup kita karena ternyata begini saudara. Setiap kali Tuhan ingin membawa peningkatan ke dalam hidup Anda, Dia membawa seseorang ke dalamnya. Setiap kali Tuhan mau membawa peningkatan dalam hidup Anda. Pasti ada orang yang dikirimkan. Dia pakai orang. Untuk kasih input, untuk kasih ide, untuk kasih pertolongan, untuk buka jalan, macam-macam saudara, macam-macam. Jadi sehebat-hebatnya Anda, itu kalau Anda mau naik lagi, ternyata Tuhan pakai orang juga. Tuhan pakai orang lain, jadi kita perlu build relationship. Katakan build relationship. Sekali lagi saudara, it is good. Semuanya itu baik, Tapi waktu bicara mengenai manusia, it is very good. Jadi jangan buru-buru kita mengunci diri kita dengan nggak mau lagi membangun relationship dengan orang lain karena menyimpan kejengkelan. Saya belajar di sini saudara di dalam cerita di 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 41 sampai ayat yang ke-46. Saya bacakan di sini ada cerita dari seorang nabi yang sangat luar biasa, Nabi Elia ya. Dia waktu itu berkata kepada Raja Israel, Raja Ahab, raja yang jahat, dia bilang nggak akan turun hujan kecuali kalau aku ucapkan. Wah, berarti dia punya kuasa yang luar biasa ya. Di sini dikatakan setelah 3,5 tahun kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah sebab bunyi deru hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Oh, ini sebetulnya artinya dalam ini saudara. Dia berlutut, dia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Itu adalah posisi untuk melahirkan sebetulnya saudara. Position of birthing. Zaman dulu orang bahkan sekarang juga ada posisi tertentu yang dipakai sampai saat ini. Posisi untuk birthing, untuk push, birthing, saudara, untuk melahirkan sesuatu yang besar. Ayat yang ke-43 dikatakan setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujangnya itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, Oke, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai berapa kali, saudara? Demikianlah sampai 7 kali. Sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujangnya itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah dan katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Jadi saudara, ternyata saudara, pada saat yang ke-7 kalinya itu Tuhan tunjukkan bahwa akan ada hujan yang lebat. Begitu lebatnya saudara, di sini dikatakan jangan sampai kamu terhalang oleh hujan. Ayat yang ke-45, maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael, tapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya lalu berlari mendahului Ahab sampai ke jalan menuju Yisrael. Saudara, dari ayat yang kita baca tadi, saudara, 7 kali, katakan 7 kali. Kita kalau baca ini jangan terlalu cepat bacanya. Bayangkan kalau misalnya kalau saya ini jadi
Jadi Elia gitu ya. Lalu Charles ini adalah hambanya Elia. Saya lagi berdoa, Charles coba lihat, ada awan apa enggak? Enggak dituliskan berapa jauh. Halo? Seandainya ngelihatnya itu sampai ke gate aja deh misalnya. Jauh enggak? Enggak juga. Come on, exercise. Tapi ya, oke, jauh. Oke, kalau lebih dari itu, oke, ambil contoh di gate lah, di depan gitu ya. Lalu dia balik, nggak ada apa-apa. Charles, pergi lagi. Dia pergi lagi loh saudara. Balik lagi, nggak ada apa-apa pastor. Nggak ada apa-apa ya. Coba pergi lagi Charles. Pelan-pelan nih, bacanya pelan-pelan saudara. Udah 3 kali ya. Kira-kira yang tadinya nggak gitu jauh apa nggak nih? Jauh saudara. Balik lagi pastor, nggak ada apa-apa. Charles, sekali lagi Charles. Ke sana lagi. Waduh, balik lagi. Saya nggak tahu sih ya. Bisa aja orang ngomongnya begini. Nggak ada apa-apa, pastor. Kata-katanya sama, tapi nadanya bisa lain. Ya, kalau udah gitu bisa kesel juga ya. Tadinya nggak ada apa-apa. Lihat apa-apa? Nggak ada, pastor. Ada? Nggak ada. Sampai udah 5 kali. Nggak ada. 6 kali. Mungkin gitu ya. Tapi nggak dituliskan di situ. Jadi pertanyaannya di sini saudara, Anda bisa melihat di sini bahwa ternyata saudara, apakah Anda mempunyai teman yang bisa excited bersama-sama dengan Anda untuk di dalam perjalanan expectation yang Anda harapkan ini bisa mau mendukung Anda? Punya enggak teman yang seperti itu? Masa suka, masa duka. Masa suka lebih banyak orang mau berteman sama Anda. Masa challenge, masa sedih, masa kesukaran, belum tentu saudara. Apakah Anda punya teman yang bisa bersama-sama excited dengan Anda untuk go again, expect again, hope again, pray again? Wow, Elia, wait a minute. Katanya Elia itu orang yang hebat. Halo? Yes? Benar, Alkitab mengatakan tidak ada satu patah kata pun yang diucapkan Elia sia-sia. Bahasa Inggrisnya, none of his word fall to the ground. Semuanya yang dia ucapkan itu tergenapi. Never did a word of his fall to the ground unfulfilled. Bahasa Inggrisnya begitu. Nggak ada nubuatan yang dia ucapkan itu tidak digenapi. Tapi di sini kita melihat sebagai nabi yang luar biasa pun dia nggak tahu semuanya. Sebagai orang yang luar biasa pun dia tahu, sama seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Karena kita hanya melihat sebagian, kita bernubuat sebagian. Paulus mengatakan demikian juga saudara. Jadi Elia itu pinjam mata bujangnya. Nggak bisa lihat semuanya saudara. It is not good. Build relationship. It ain't good. Ayo kita build relationship. Amen. Di dalam perjalanan kita, in our journey, Anda perlu seseorang yang percaya dengan Anda. Dalam perjalanan hidup ini, ada orang yang percaya dengan Anda. Saya mengucap syukur, saya punya istri yang percaya sama saya.
mendukung saya. Tapi lebih daripada itu, saya punya banyak teman-teman yang mendukung saya, yang percaya dengan saya. Dan saya mengucap syukur ada jemaat yang percaya sama saya, mendukung, saya mengucap syukur. Berikan tepuk tangan buat Anda semua. Nggak bisa sendirian, saudara. Demikian juga Anda. Siapa yang bisa berjalan bersama-sama dengan Anda? Tadi saya katakan ada orang yang gampang tersinggung, gampang marah, gampang nggak diundang ke pesta ulang tahun atau apa gitu jadi marah, nggak disalamin aja gitu bisa marah, saudara. Mungkin Anda nggak begitu, tapi salah satu halangan untuk membangun relationship adalah four letter word. C-U-E-K. Bahasa Indonesia. Apa saudara? Cuek. Nggak gampang tersinggung sih, tapi cuek aja. Nggak gampang marah sih, tapi cuek aja. Indifference. Oh, ada orang perlu bantuan, ya cuek aja. Makanya di Amsal dikatakan, kalau nggak salah 18:21 ya, ada seorang teman yang lebih karib daripada seorang saudara. Ada teman yang lebih dekat daripada saudara. Karena ada saudara yang CUIK. Jadi saudara, kita ini nggak bisa sendirian aja. Nah kalau tadi disebutkan setiap kali kalau Tuhan mau membawa peningkatan dalam hidup Anda, Tuhan kirimkan seseorang ke dalamnya. Demikian juga lawannya saudara. Yaitu setiap kali iblis ingin mengambil sesuatu dari hidup Anda, dia membawa seseorang ke dalamnya. Jadi Anda perlu tahu siapa teman Anda yang bisa mendukung Anda, yang bisa bersama-sama dengan Anda, yang tulus, saudara, bukan karena ada maksud-maksud tertentu, tulus, orang yang tulus. Karena kalau enggak, saudara, ada orang-orang yang ingin menjatuhkan Anda. Di dalam buku Hakim-Hakim pasal 16 ayat 26 sampai 29, di sini ada satu cerita di mana kira-kira begini. Ini ada cerita mengenai Simpson. Simpson itu dia orang yang diurapi, dia orang yang seorang yang memisahkan dirinya menjadi seorang Nazarin, dan dia berjanji sama Tuhan dia nggak minum minuman keras, rambutnya nggak dipotong, saudara. Dia taat sama Tuhan sampai dia diurapi luar biasa. Dia itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ceritanya begitu ya. Sehingga orang-orang pada heran dan orang-orang bertanya, coba ini rahasia kekuatannya ini apa sih? Jadi berarti menurut saya Samson itu badannya nggak gede. Kalau badannya gede mungkin orang pikir ini ototnya besar ya. Tapi mungkin orangnya biasa-biasa lah, kayak kebanyakan dari kita begini ya. Tapi waktu dia angkat pintu gerbang dan sama tiang-tiangnya diangkat, dibawa naik bukit lagi saudara. Berarti ini orang kuatnya luar biasa. Dia bisa berkelahi lawan 1.000 orang. Senjatanya apa? Cuman pakai rahang keledai saudara. Wah 1.000 orang. Luar biasa sekali karena urapan Tuhan turun ke atasnya. Orang yang luar biasa. Mungkin saya singkat aja ya daripada baca ceritanya ini. Tapi satu hari itu dia jatuh cinta dengan seorang yang namanya Delilah. Orang Filistin mendekati Delilah karena Delilah itu orang Filistin. Coba cari tahu rahasia kekuatannya apa sih? Sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya karena di bahasa Inggrisnya itu begini saudara, dia itu ditipu. Ya, trick. Samson was tricked by Delilah.
Tapi sebetulnya bahasa Indonesianya kira-kira begini, diperdaya. Diperdaya, di dirayu, saudara. Iblis itu nggak selalu lawan Anda secara untuk dikonfront begitu, enggak. Tapi dirayu. Son, kasih tahu dong Son. Rahasia kekuatan kamu apa sih? Do you love me? Yes, I love you. Ya. Apa sih kamu kok bisa kuat begitu? Dirayu. Iblis nggak selalu, bahkan yang biasanya iblis pakai itu nggak uh, frontal, tapi infiltration. Dia masuk. Akhirnya apa saudara? Dia kasih tahu rahasianya. Dan orang Filistin datang, dicungkil kedua matanya. Visinya dicungkil. Wah, sampai dia di ayat ini dituliskan, dia nggak bisa ngelihat lagi, dia buta. Di konteks ini dituliskan bahwa waktu dia sudah berapa lama ya, orang-orang Filistin itu lagi kumpul di rumah yang besar, 3.000 orang, rumahnya besar sekali. Di terjemahan lain dikatakan di tempelnya orang Filistin, saudara. 3.000 orang, pemuka-pemuka orang-orang Filistin ada di situ. Lalu Simpson ngomong sama bujangnya, anak muda yang gandeng dia. Dia bilang begini, bawa aku ke tiang utama penyangga rumah ini. Singkat cerita, dia waktu sampai di sana, dia dorong kedua tiang penyangga, maka rubuh satu rumah itu dan 3.000 orang Filistin itu mati, saudara. Simpson juga mati di sana. Jadi ternyata, saudara, saya belajar bahwa Simpson punya kekuatan, tapi dia nggak bisa ngelihat. He had the strength, but he didn't have the sight. Bujangnya bisa melihat, tapi nggak ada kekuatan. Build relationship. Come on. Kita nggak punya semuanya. We don't have everything. Kita perlu bisa mengampuni. Kita perlu bisa teamwork. Ada kata-kata yang dituliskan oleh John Maxwell, bagus saudara, team ya, together everyone achieve more. Ya, betul. Apalagi, none of us is as strong as all of us. Good. Ujung-ujungnya saudara, build relationship. Build relationship. Katakan lagi, build relationship. Pernah dengar cerita tentunya waktu Yesus membangkitkan Lazarus? Betul ya? Itu saya waktu renungkan lagi. Oh, Yesus waktu bangkitkan Lazarus dari mati ya. Lazarus itu keluar dari kubur. Itu waktu dia keluar dari kubur, di Alkitab tuliskan, Anda baca di Yohanes pasal yang ke-11. Itu kaki dan tangannya masih terikat. Lalu Yesus bilang sama orang-orang, lepaskan dia. Jadi saya perhatikan saudara, ternyata waktu Yesus bilang, Lazarus, keluarlah. Menurut saya itu, dia keluarnya itu ngambang saudara, levitate. Karena nggak bisa jalan. Itu powerful sekali saudara. Tapi Lazarus biarpun sudah bangkit, kalau terikat tangannya, kakinya dengan kain kapan, bahasa Inggrisnya grave cloth, ya masih keikat, perlu dibuka sama orang-orang lain. Mungkin Anda ada yang ngikat sehingga perlu dibukakan oleh orang lain. Oh, kayaknya sebelah sini dengar nggak ya? Dengar ya?
Oke, 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 oke. Sebelah sana? Oke, kayaknya yang tengah aja yang hmm, hmm. Oke, oke. Oh, Jesus, Jesus. Ada orang yang bilang begini, dan saya bisa nyambung dengan orang-orang yang demikian. Yaitu apa? Orang-orang yang introvert. Kebanyakan orang Indonesia tuh introvert, nggak bisa ngomong, nggak bisa, ya kayaknya udah menyendiri aja lah gitu ya. Saya ini sebetulnya introvert, saya orangnya. Salah satu tantangan saya yang paling sukar itu ialah bicara di depan umum. Guess what? Tuhan panggil untuk tiap minggu ya, hampir tiap minggu atau bahkan ada kalanya seminggu bisa berapa kali ngomong di depan orang. Tapi sebetulnya saya introvert, mau berteman sama orang itu nggak biasa. Tapi puji Tuhan, Tuhan merubah, melengkapi dan empower saya, menguatkan saya untuk mulai bisa omong sama orang. Jadi sebetulnya kalau kita mengizinkan Tuhan, bisa saudara. Jadi kalau Anda merasa saya nggak bisa ngomong pastor, ya sama lah, saya juga begitu. Bahkan ada orang-orang yang tadinya nggak bisa ngomong, sekarang nggak bisa berhenti ngomong. Oke, saudara, oke. Saya belajar begini saudara, I look for a friend and found none. I learned to be a friend and found many. Saya mencari seorang teman dan tidak menemukan. Saya belajar menjadi seorang teman dan menemukan banyak. Jadi coba kita ini bisa jadi teman, dan saya ini sudah mencoba untuk break. Saya belajar satu istilah yang saya dapatkan itu mental block. Tahu mental block, saudara? Mental block itu berarti ya Anda udah anggapnya nggak bisa aja, nggak bisa. Biarpun bagaimana, nggak bisa, dikasih tahu, nggak bisa. Dengar khotbah, bisa ikut ketawa, bisa ikut ya, tapi nggak bisa, karena ada apa? Ada mental block. Saudara, kita bisa menjadi teman. Saya belajar, saya praktekkan dengan orang-orang yang menurut saya kelihatannya serem, atau orangnya pendiam, atau apa. Ternyata kalau saya belajar dan berusaha. Saudara, salah satu yang Tuhan bicara di taman waktu manusia itu jatuh ke dalam dosa itu, dia katakan kamu harus mengusahakan taman ini. Dengan kata lain work, katakan work, lagi katakan work. Kayaknya kalau lebih keras lebih mantap. Lagi 3, 2, 1 work. Jadi berarti saudara, relationship itu you need to work it out. Work, don't give up. Work it out. Kerjakan, upayakan, usahakan, terus, saudara. Bagaimana Anda melihat orang lain kalau kita bicara mengenai relationship ya? Ini ada ayat di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Seringkali kalau kita tanya sama Tuhan, Tuhan jawab dengan pertanyaan supaya kita bisa mikir. Karena kadang-kadang kita mau nanya, mau dapat jawaban dan kita nggak mau mikir. Dan karena kita nggak mau mikir, kita nggak nangkep. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jadi ini si pengacara ini, lawyer ini tahu juga ternyata nggak cukup antara dia sama Tuhan. Ya, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, dia cerita. Dia berkata demikian, ayat yang ke-30. "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan
penyamun-penyamun yang bukan hanya merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulinya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga orang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika yang kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku balik. Ya, siapakah di antara, perhatikan, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan apa, saudara? Belas kasihannya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah, perbuatlah demikian. Orang Yahudi nggak bergaul dengan orang Samaria. Musuhan, udah bergenerasi-generasi. Yesus ambil contoh, waktu dia ngomong sama orang Yahudi, dia ambil contoh orang yang dia nggak suka. Halo? Orang Samaria ini pokoknya musuh bebuyutan. Udah nggak bagus lah. Tapi ternyata di sini, saudara, saya belajar mengenai relationship. Bagaimana Anda melihat diri sendiri menentukan bagaimana Anda melihat orang lain. Para perampok melihat orang itu sebagai kesempatan untuk dirampok. Ya karena dia perampok. Halo? Kalau perampok ya, lihat kesempatan. Yang karena dianya itu perampok, ya memperlakukan orang lain, ini kesempatan untuk dirampok. Imam dan orang Lewi memandang orang itu sebagai masalah dan harus dihindari lewat dari seberang jalan. People are not problem. People, Alkitab mengatakan, it is very good. Amin. Ada masalah, ada tantangannya, ada kekurangannya. Kita juga contribute ke kekurangan itu. Orang Samaria memandang orang itu sebagai orang yang harus dicintai, dikasihi. Karena rupanya dia lihat orang itu ada belas kasihan. Yesus melihat orang itu sebagai sesama manusia. Build relationship. Build relationship, saudara. Ayo. Ternyata bagaimana perilaku Anda terhadap orang lain menunjukkan bagaimana hubungan Anda dengan Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 20 mengatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Tingkah laku kita pada orang lain bisa menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan. Praise the Lord. Kembali ke taman lagi. Satu hari saya mendapat kesempatan, dapat satu kehormatan untuk bicara dengan menteri-menteri. Dalam pembicaraan itu menteri-menteri omong mengenai keadaan
pemerintahan di dunia, kepala negara ini, kepala negara itu. Lalu dalam pembicaraan, menteri-menteri ini bilang, wah, Pastor Paul, there is a crisis in leadership all over the world. Saya bilang, yes sir. Di mana-mana ada krisis kepemimpinan di dunia ini. Lalu saya nyeplos, saya bilang, and it begins at home. Lalu dua-duanya itu pandang-pandangan, lalu lihat ke saya, that is very true. Benar sekali Pastor Paul, mulainya itu dari rumah. Saya akan kembali ke taman ini ya. Karena di taman ini Tuhan menempatkan manusia pertama dan dari situ dia menciptakan istrinya, yaitu Hawa. Satu pasang yang perfect, tapi waktu diuji gagal mereka. Waktu mereka gagal, lalu terjadilah pembunuhan. Keluarga yang pertama, saudara, kakak bunuh adik. Itu namanya dysfunction. Luar biasa. Jadi saudara, kita ini perlu sadar bahwa ternyata nggak ada keluarga yang sempurna. Sebaik-baiknya keluarga Anda, sebaik-baiknya keluarga saya, nggak sempurna. Karena dari dulunya yang pertama-tama itu nggak sempurna juga, saudara. Jadi di Maleakhi pasal yang keempat dituliskan di sini, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ini bicara mengenai akhir zaman. Saya akan bacakan dalam bahasa Inggrisnya ya. Sabar sebentar. Bahasa Inggrisnya dikatakan demikian, and he shall turn and reconcile. Artinya apa? Didamaikan. The hearts of the estranged fathers, estranged, katakan estranged. Nanti kita lihat apa artinya ya. Fathers, katakan fathers. Ternyata akar kata daripada fathers itu sebetulnya bukan fathers, tapi parents. Father and mother. Jadi ternyata dari rumah ini saudara, dari rumah sudah nggak ada relationship yang baik. Terus ya, and he shall turn and reconcile the hearts of the estranged fathers to the ungodly children, and the hearts of the rebellious children to the piety of their fathers. A reconciliation produced by repentance of the ungodly, lest I come and smite the land with a curse and a ban of utter destruction. Ternyata di keluarga itu, ini ada istilah estranged. Estranged itu artinya apa, saudara? Ada suasana di rumah, karena mulainya itu dari rumah, saudara. Mulai dari rumah atau di rumah nggak tahu what to do. Kebanyakan orang itu nggak maksud jahat, tapi nggak tahu what to do. Ya, sehingga estranged itu bisa menimbulkan suasana yang hostile, suasana yang tegang, suasana yang nggak simpatik. Indifferent itu acuh tak acuh. Alienate itu asing ya. Sehingga apa terjadi apa? Separate and live apart from. Jadi nggak ada, terpisah dalam satu rumah nih. Parents and children terpisah, nggak ada relationship, nggak ada affection, nggak bisa mengekspresikan I love you, nggak bisa. Saudara, kadang-kadang kita punya mental block, kita bilang, oh saya nggak bisa ngomong I love you, nggak bisa lah pastor, yang penting I love you. Action speaks louder than words, betul, but words is also important. Oh, nangkep ya? Jadi jangan bilang pokoknya
Jadi ada orang yang suami salah, nggak mau ngaku salah, mau ngomong sorry itu gengsi. Pulang-pulang bawain kembang. Pulang-pulang bawain cincin berlian. Itu kalau dosanya besar. Kembang nggak cukup, beliin berlian. Mau ngomong sorry itu susah. Saudara, saya juga orang Indonesia. Dulu nggak bisa saya ngomong I love you, I love you. Tanya istri saya nih, sehari berapa kali saya ngomong I love you. Penting, yes. Kita punya anak-anak udah besar-besar. Satu udah menikah. Yang masih single pun juga udah dewasa, gak tinggal sama kita masih sering ngomong I love you. Ucapkan, saudara. Affection. Ya. Jangan acu tak acu. Jangan hostile, ke rumah itu kayaknya galak bener gitu ya. Kalau di luar kayaknya friendly, begitu sampai di rumah. Hey pa. Hey daddy. Takut anak-anak. Saya tahu Anda bisa capek, tapi jangan jadi hostile dong. Amin, saudara. Ini estranged, artinya pantesan aja anaknya rebellious. Kan di sini dibilang to the ungodly children. Mungkin aja anak-anaknya tuh ungodly karena orang tuanya begini. Dalam bahasa Latinnya, saudara, itu artinya to treat as a stranger. Ada orang-orang, saya nggak tahu saya bicara kepada siapa ini, tapi saya tahu saya bicara kepada cukup banyak orang, bahkan yang di online. Ada keluarga yang pulang ke rumah sebagai stranger in the house. Seperti orang asing di rumah. Nggak bisa ngomong sama suami sendiri, sama istri sendiri, sama anak-anak sendiri. Jadi orang asing. Saudara, hari ini biar ada kesembuhan, ada relationship, satu sama lain, teman, saudara, ini bisa dikembangkan. Ada banyak, saudara, bicara mengenai relationship dengan suami, dengan istri, dengan teman kerja, dengan partner bisnis. Banyak sekali, saudara. Tapi kembali lagi, di rumah nih bagaimana? Di rumah. Dan saya belajar di dalam masyarakat sekarang ini, pada umumnya ya, kalau orang tua kalau anak bikin salah apa enggak? Waktu kecil, makin banyak bikin salah ya. Saya banyak bikin salah. Nah, saya belajar di masyarakat ini, kebanyakan kalau anak bikin salah itu orang tua ngampunin. 100 kali ya diampunin terus. Tapi biasanya kalau orang tua bikin salah sekali aja atau 2 kali, anak sukar ngampunin. Biar hari ini ada pemulihan relationship mulai dari rumah. Banyak dari kita orang tua yang nggak maksud untuk menjadi hostile atau nggak simpatik, saudara. Tapi karena we don't know any better how to be good parents. Itu sebabnya kita perlu dilengkapi terus. Karena kita pikir, oh saya dibesarkan begini ya mestinya begini. Belum tentu, saudara, kita mesti lebih baik. Belajar dari firman. Belajar dari orang-orang yang senior, belajar dari keberhasilan mereka, belajar dari kegagalan mereka, supaya kita lebih baik. It starts at home.
It ain't good for man to be alone. Build a relationship. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Tuhan, Kau bicara kepada kami ya Tuhan. Saat ini, saudara, semua saudara, coba izinkan Roh Kudus bicara. Kalau ada hal-hal yang Anda perlu bereskan relationship dengan siapapun saudara, dengan teman, dengan sahabat, dengan teman kerja, dengan tetangga, dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, dengan anak. Build a relationship. It is not good for man to be alone. Nggak baik saudara, terisolasi karena nggak mau mendamaikan diri Anda dengan sesama manusia. Nggak baik. It's not good. Terima kasih ya Tuhan, saat kami belajar mengenai relationship ini, karena kami tahu ya Tuhan, ya ada kalanya Engkau langsung turun tangan dan membantu kami membuka kesempatan ini dan itu, menjawab doa kami. Tapi kami tahu ya Tuhan, banyak kali sebetulnya Engkau menjawab nggak langsung dan Engkau pakai orang-orang lain. Ajar kami bisa melihat supaya ternyata orang-orang yang Engkau kirimkan dalam hidup kami itu untuk kebaikan kami, bukan untuk menjatuhkan kami, karena Engkau kirimkan. Dan kami bisa mempunyai sahabat-sahabat yang mendukung kami dalam perjalanan, sama seperti hambanya Elia. Terima kasih ya Tuhan. Bless your people. Bless your people. Saudara, sebentar saya akan berdoa, tapi saya mau Anda membuat satu keputusan dan mengambil langkah. Kalau Anda ada hubungan yang gak beres dengan siapapun, bereskan. Would you do that? Bereskan. Kalau semuanya udah beres, enjoy the blessings of the Lord. Kasihlah Tuhan, kasihlah sesama manusia. Bless your people, oh God. Berkati. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Amin.